Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irawadi. Saya dosen di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, khususnya di jurusan Teknik Pertanian. Dan untuk ini saya ingin menyampaikan salah satu perkuliahan yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Irigasi dan Drainase, dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen 2026, khususnya dalam bidang atau dalam tugas di PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Jadi dalam mata kuliah Teknik Irigasi dan Drainase, kami sudah membuat rencana pembelajaran semester RPS dan sudah kita masukkan dalam perangkat perkuliahan berbasis OB, Outcome Based Education. Mata kuliah ini, Teknik Irigasi dan Drainase, terdiri dari 3 SKS dan diajarkan pada semester genap tahun berjalan. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL, kita membagi menjadi 3. CPL 1 berupa pengetahuan, yaitu diharapkan mahasiswa menguasai prinsip rekayasa teknik untuk sistem pertanian dan pengelolaan sumber daya air. CPL 2 berupa keterampilan khusus, yaitu mampu merancang komponen dan sistem irigasi serta drainase yang efisien dan ramah berwawasan lingkungan. Sedangkan CPL 3 yang sifatnya lebih umum, yaitu mampu bekerja sama dalam tim dan mengambil keputusan manajerial berdasarkan analisis data. Dari CPL 1, 2, 3 kita membuat capaian pembelajaran mata kuliah CPMK menjadi 4, yaitu yang pertama menganalisis hubungan tanah, air, dan tanaman. Yang kedua, merancang sistem irigasi modern. Yang ketiga, mengevaluasi efisiensi irigasi serta merancang sistem drainase. Dan yang terakhir, CPMK 4, menilai dampak lingkungan dari penerapan sistem irigasi dan drainase. Kami rencanakan mata kuliah Teknik Irigasi dan Drainase ini dalam 14 kali pertemuan. Mulai dari yang pertama, tentu saja kita ingin menyampaikan, menyepakati dengan mahasiswa tentang kontrak kuliah dan urgensi mata kuliah Teknik Irigasi dan Drainase. Itu berupa kuliah dan diskusi, kita banyak melakukan diskusi. Yang kedua, tentang soil physics dan soil water plan, ya, tentang lahan pertanian, ya. Sehingga mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik fisik tanah dan dinamika air tanah. Ini berupa kuliah dan tanya jawab. Kami juga lengkapi dengan kuis teori, bobotnya ada 2%. Jadi lewat LDRU mahasiswa bisa melakukan kuis secara mandiri. Yang ketiga, keadaan kadar lengas tanah, sehingga mahasiswa mampu menghitung kapasitas lapang, titik layu permanen, dan air yang tersedia. Ini biasanya bentuknya adalah problem based learning, ya, dengan tugas dengan bobot 5%. Yang keempat, water and salinity stress, ya. Mahasiswa mampu menganalisis dampak cekaman air, kelebihan air dan salinitas, ya, serta solusinya. Biasanya kami mengambil analisis studi kasus di sini, dan kita harapkan ada rubrik yang bentuknya diskusi. Ya, kami nilai sekitar 3%. Pertemuan kelima kita akan mempelajari tentang evapotranspirasi dan crop evapotranspiration, ya. Sehingga mahasiswa bisa menghitung etanol dan ETC, kebutuhan air irigasi. Nah, ini juga bentuknya adalah project based learning, berupa laporan proyek kecil secara kelompok. Kita nilai 5%.
Berikutnya adalah semigation atau mahasiswa merencanakan dosis dan sistem aplikasi kimia lewat air irigasi. Ini juga bentuknya adalah kuliah dan case study dalam bentuk quiz short answer 3% ya. Terus yang ketujuh, drip irrigation. Maksudnya mampu merancang tata letak kebutuhan komponen irigasi tetes mikro. Ini bentuknya mini project layout dan nanti mahasiswa membuat progress project ya. Yang nilainya cukup tinggi, kita beri nilai 10 ya. Dilanjutkan pertemuan 8 tentang beberapa 8 sampai dengan 14 kita rancang beberapa tipe daripada irigasi, mulai dari hidroponik, sprinkle irigasi, surface irigasi, efisiensi dan debit, dan subsurface irrigation. Jadi, sehingga mahasiswa mampu di samping tadi teori dasar maupun aplikasinya di lapangan. Nah, bentuk metode belajarnya ada praktikum, simulasi, problem solving, problem based learning, juga ada analisa kasus lapangan. Bentuknya ada laporan praktikum, bentuk laporannya ya, ada tugas hitungan, ada kuis, ada tugas analistik, dan presentasi mandiri biasanya di terakhir nanti. Dari 14 pertemuan biasanya kami menggunakan tim teaching, ada 2 dosen. Nanti dosen pertama akan mengajarkan pertemuan 1 sampai 7 sebelum UTS, dan nanti dosen berikutnya di pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 13 itu setelah UTS atau sebelum UAS. Nah, diharapkan dengan seperti itu mahasiswa betul bisa mencapai CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4. UTS dilaksanakan setelah pertemuan 7 menguji CPMK 1 dan CPMK 2. Bobotnya 20%, ujian akhir semester untuk setelah pertemuan 14 menguji CPMK 2, 3, 4, jadi secara menyeluruh. Nah, itu bobotnya hanya 20%, 30% untuk kuis, 30% untuk tugas-tugas. Sehingga diharapkan dengan tugas ini mahasiswa betul-betul sudah bisa memahami, merancang sistem irigasi dan drainase yang sesuai dengan tujuan CPMK 1 sampai dengan CPMK 4. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan setelah ini kita akan memberikan satu video pembelajaran salah satu perkuliahan yang sudah kita laksanakan. Demikian laporan yang bisa disampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua dengan saya, ya kan? Kemarin sebelum UTS kan dengan Pak Asna ya. Nah, ini kita lanjutkan perkuliahan dengan saya yang kedua. Kemarin UTS, dan kemarin sudah kita bahas tentang hidroponik irrigation, jadi irigasi yang hidroponik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sprinkler irigasi, sprinkler irrigation. Kira-kira saya ulang lagi lah ya, irigasi apa sih? Apa? Pengairan, ya. Pengairan itu apa? Penyaluran air untuk sampai ke tanaman, Pak. Ya, tandanya berarti apa? Berarti pemberian air bagi tanaman. Nah, kalau teman-teman berada di rumah, ini sih supaya kita tahu bahwa irigasi itu penting bagi pertanian, ya. Kalau kita nyiram air di rumah di pot itu irigasi bukan? Bingung ya? Irigasi bukan itu?
Irigasi itu memberi air untuk tanaman. Berarti kalau kita nyiram pot itu ya bentuk irigasi. Irigasi apa itu? Irigasi nyiram ya. Nah, ya kalau itu bisa dianggap irigasi tetes. Nah, yang kita pelajari adalah beberapa jenis irigasi ya. Nah, bagian saya dimulai dari pertemuan 8 sampai dengan nanti pertemuan ke-14 ya. Itu jenis-jenis irigasi dan efisiensi serta apa saja yang berada di sana. Kalian bisa lihat di Eldiru ya, ada 3 tugas nanti diskusi kelompok ataupun individual. Nah, diantaranya adalah irigasi sprinkler ya. Kira-kira sprinkler yang seperti apa? Nah, gini-gini ya. Gini-gini ya. Ya, memberi air dengan cara disemprotkan, terus disebar seperti itu airnya ya. Nah, nanti ada tugas untuk mencari referensi, nanti dibagi berapa, 3 kelompok atau seperti apa, cari referensi sebanyak mungkin ya, karena jenis sprinkler pun banyak sekali ya. Sekarang kita akan mencermati lebih detail tentang sprinkler irrigation. Ya, ini kita memulai dengan cetak biru air. Bagaimana irigasi sprinkler itu mulai dari perencanaannya, instalasinya maupun analisis irigasi sprinkler. Kira-kira apa sih perencanaannya yang harus disiapkan untuk suatu irigasi sprinkler? Kira-kira? Ya, tentu saja kalau irigasi kan kebutuhan airnya berapa, terus sumber airnya berapa. Nah, yang kita pikirkan kalau sprinkler tuh cara bagaimana sumber air itu bisa sampai ke sana kan. Nah, berarti ada perencanaan di sana. Perencanaannya kira-kira pakai apa? Ya, perpipaan. Ya kan, kalau sprinkler itu kan harus dibuat pipa, terus nanti ada tempat yang untuk memancarkan airnya seperti itu ya. Nah, ini konsep dasarnya adalah mensimulasi hujan ya, konsep dasarnya. Jadi kita ingin mencontoh hujan kan, karena aslinya tanaman itu menggunakan titik-titik hujan untuk menyiram kebutuhan air tanamannya. Nah, sprinkler itu berusaha untuk mencontoh bagaimana bisa air itu terpancar dari atas sampai turun ke zona perakaran ya. Ini irigasi sprinkler adalah aplikasi air bertekanan melalui lubang kecil untuk memecah air menjadi pancaran menyerupai hujan ya. Nah, diharapkan dengan hujan ini kebutuhan yang tanaman ini bisa mencapai zona perakaran. Apa? Bahwa membutuhkan energi tekanan dari pompa untuk distribusi ya, jadi kita yang namanya sprinkler pasti membutuhkan tekanan sehingga membutuhkan pompa. Secara logika mahal apa enggak? Lumayan ya, lumayan, kalau orang kaya biasanya lumayan ya. Dibandingkan dengan irigasi ini apa yang dipengaruhi oleh gravitasi ya. Nah, ini keputusan pemilihan sistemnya. Kok kita milih di irigasi terbuka? Irigasi terbuka yang banyak pakai saluran terbuka itu irigasi gravitasi ya. Dia hanya mengandalkan kemiringan saluran. Namanya surface irrigation, irigasi permukaan. Terus kita bandingkan dengan tetes. Jadi di samping sprinkler kita juga punya yang namanya irigasi tetes. Itu biasanya untuk tanaman yang lebih besar sifatnya dan langsung menuju ke zona perakaran. Kita lihat dari sisi efisiensi air. Irigasi permukaan tuh 40-50% efisiensinya. Berarti apa? Cukup rendah ya. Banyak terbuang ya. Kira kenapa? Karena adanya resapan tanah, Pak. Ya, meresap. Umpama meresap itu kita buat saluran yang dari pasangan, kan nggak meresap. Terus Berarti menguap, ya itu. Intinya adalah dan penguapan itu hampir besar.
efisiensi, bisa sampai 20%. Terus yang kedua tadi rembesannya. Kalau dibandingkan dengan ini adalah sprinkler, itu efisiensinya lebih naik lagi. Cuma dia tetap harus, bukan harus, tetap ada penguapan. Karena kan terbuka, apalagi bentuknya adalah titik-titik air. Pada saat panas mesti banyak penguapan. Ya, maka itu 7 sampai 85%. Yang paling efisien adalah tetes karena dia langsung menetes di zona perakaran. Biasanya itu teman-teman yang belajar mengenai hidroponik, ya, itu kan bisa lempak. Terus pakai apa? Yang sak itu, pakai polybag seperti itu ya. Terus itu dari sisi efisiensi air. Ini penting efisiensi karena semakin lama air kita terbatas, ya kan? Terus yang kedua biaya. Biaya kalau hanya air hanya dialirkan itu biasanya yang murah, cuma modal saluran aja ya. Petani bisa membuat sendiri. Tapi kalau ini hampir biayanya tadi tinggi, harus instalasi, harus membuat pompa supaya bertekanan itu ya tinggi. Terus topografi, kalau permukaan otomatis harus landai, harus ada kemiringan tapi tidak terlalu besar. Tapi kalau yang sprinkler itu boleh dalam semua kondisi, mau di atas, mau di bawah, mau bergelombang, ya, bisa melakukan itu. Tinggal instalasinya, ya. Ini juga semua kondisi, kebutuhan tekanan. Kalau permukaan itu gravitasi, ya. Terus kalau yang sprinkler itu harus bertekanan tinggi. Kalau tetes tidak begitu tinggi kebutuhan tekanannya. Ini yang menyebabkan bagaimana kita memutuskan apakah itu irigasi permukaan, apakah itu sprinkler atau tetes. Ada pertanyaan seperti ini? Langsung lanjut ya. Nah, ini anatominya. Bagaimana kita merencana perencanaan irigasi itu. Jadi mulai dari ini bak penampung airnya, ya. Terus ini ada, kalau sekarang modelnya IoT ya, IoT terus ditambah dengan solar cell supaya ini bekerja otomatis. Terus ini sumber mungkin kalau air tanah, karena biasanya yang namanya sprinkler itu tidak ada sumber air, sehingga kita cenderung ngambil dari air tanah dengan pompa submersible ya. Nah, terus dipompa, terus ini ada penyaringannya supaya kalau ada, karena kelemahannya sprinkler itu air itu harus kondisi bersih. Kalau nggak bersih nanti menyumbat daripada perpipaan. Itu terus ditampung. Setelah itu dia turun bisa dengan tekanan atau dengan gravitasi. Gravitasi kalau kita pakai torrent itu turunnya pakai gravitasi. Tapi memang kekuatan tekanannya karena dia harus nyebar, airnya harus tersebar sehingga harus bertekanan, bisa saja dilengkapi dengan pompa lagi. Tentu saja dengan masing-masing ini ke arah irigasinya, ke lahan pertaniannya. Nah ini harus dikontrol tekanannya. Kalau tekanannya terlalu tinggi, penggunaan pipanya kita pipa yang tidak kuat bisa turun. Itu kelemahannya ya. Jadi memang tekanan pipanya, tekanan airnya harus tercatat. Nah ini ada secara detail secondary head control ya. Bagaimana kita mengkontrol tekanan-tekanannya. Nah, manakala ada ada kelebihan tekanan, itu harus ada valve untuk membuang itu kelebihan tekanan. Nah ini jaringannya ya, mulai dari ada pipa manifold ya, dari sumber dan pompa dinaikkan ke pipa ini, terus nanti baru ke sawahnya, ke lahan pertaniannya pakai jenis-jenis nozzle. Ada yang pangkalannya jauh terus muter, ada yang sifatnya seperti air hujan. Biasanya ini digunakan juga untuk lapangan-lapangan sepak bola untuk menyiram seperti itu. Nah, yang harus kita perhatikan juga masalah sebar.
Karena sebarannya kita menggunakan nozzle pasti sebarannya adalah lingkaran. Dan ada zona-zona yang tidak terair. Nah, maka itu harus ada metode yang namanya metode knockdown. Metode knockdown kenapa disebut knockdown? Kalau ada areal yang belum terairi, bisa kita pipanya dicopot menyesuaikan lapangan. Ya. Nah ini kebutuhan air tanaman sudah tahu lah ya. Ini diirigasi juga muncul di kebutuhan air tanaman yang berhubungan dengan biasanya dasarnya adalah evapotranspirasi. Ingat evapotranspirasi apa? Evaporasi apa evaporasi? Penguapan. Kalau transpirasi, tanaman itu akan bernafas, melakukan kegiatan asimilasinya kan dalam transpirasi. Jadi dua itu, kebutuhan air itu biasanya dihitung dengan ini ya, evapotranspirasi dan ini. Dan terus koefisien tanaman, tergantung tanamannya. Padi, jagung itu masing-masing beda koefisiennya. Sehingga dari sana kita bisa melihat seberapa jauh kebutuhan air tanaman. Nah ini kalkulasi untuk pipanya, perpindahan pipanya nanti kita buat untuk latihan juga. Nah ini konsep penyebarannya, keseragaman. Kalau satu ini bentuknya adalah seperti ini. Maksudnya apa? Di titik yang dekat dengan nozzle, ini kan nozzle-nya, pastilah paling basah, ya enggak? Yang jauh, nah kalau ini jaraknya terlalu jauh, ada di daerah sini, ini satu sini, daerah ini enggak terairi, maka itu harus ada perhitungan agar semua betul-betul terairi. Ini rumusannya, koefisien keseragamannya bisa dihitung dengan rumus ini. Nanti kita buat contoh-contoh perhitungan. Nah ini distribusinya ya, distribusi uniformity. Nah ini ada yang namanya uji kinerja fisik. Jadi setelah kita lakukan, kita membuat titik ini, bentuknya adalah gelas ukur seperti ini. Kita lihat seberapa jauh irigasi sprinkler ini dapat memenuhi air. Diharapkan semua secara seragam bisa tercukupi air. Nah ini beberapa penyimpangan dari sebarannya ya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Mengapa lapangan berbeda dengan teori? Biasanya karena ada angin, kecepatan angin. Kalau terlalu butirannya terlalu kecil, itu kena angin aja ya hilang ya, bahkan bergeser. Terus jarak dan spacing, ini jarak yang tadi nozzle-nya. Terus ini tekanan operasi, kalau tekanannya pompanya tergantung listriknya naik turun, ini juga akhirnya akan mempengaruhi lemparan ataupun jauhnya sprinkler tadi ya. Terus dimensi nozzle juga. Nah bahkan nanti ada beberapa kerusakan. Kalau ini sintesa bagaimana kita mengevaluasi ya agar itu, jadi itu yang bisa kita sebagai bahan diskusi ya. Nah nanti di LDRU ada tugas yang nanti kita berkelompok untuk mencari kira-kira referensi apa yang bisa teman-teman dapatkan dari contohnya, terus kelemahannya apa, sehingga nanti teori ini bisa diterapkan di sana. Ya. Oke, saya kira 5 menit cukup ya, atau 10 menit kita buat per kelompok. Mungkin ini kelompok 1, 2, 3 lah ya, kelamaan ya, kita buat kelompok, terus nanti diskusi, cari referensi di mana yang ada irigasi sprinkler, dan kira-kira ada nggak referensinya itu untuk ada masalah, ada kelebihan, kekurangan, bisa dicari. Ya, silakan untuk dibagi, yang sini tuanya siapa? Yang nanti paparan sedikit lah. Ya Pak, Pak ya. Nama saya Rahman Dini Raka Saputra.
Di sini saya sedikit menjelaskan terkait salah satu jurnal berjudul Performance Evaluation of Genus Floppy Sprinkler Irrigation System for Various Crop Water Management. Di sini permasalahannya adalah air yang keluar dari sprinkler tidak selalu jatuh secara merata ke seluruh permukaan lahan. Ada bagian yang menerima air terlalu banyak, sementara bagian lain menerima air terlalu sedikit. Nah, di sini dapat terjadi karena tekanan air yang tidak stabil, jarak antara sprinkler yang kurang tepat, atau adanya angin yang mengubah arah semprotan air. Distribusi air yang tidak merata menyebabkan kebutuhan air tanaman tidak terpenuhi secara optimal. Nah, di sini tekanan operasi yang tidak sesuai, yaitu sprinkler memiliki tekanan kerja yang optimal. Jika tekanan terlalu rendah atau terlalu tinggi, kinerjanya akan menurun. Nah, kalau tekanan terlalu rendah, semprotan air ini tidak mampu menjangkau area yang direncanakan sehingga sebagian lahan tidak terairi. Jika tekanan terlalu tinggi, air menjadi butiran yang sangat halus sehingga mudah terbawa angin atau menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, efisiensi irigasi menjadi rendah dan penggunaan air menjadi lebih boros. Paham? Dari saya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Makasih, Mas. Ya. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Marcelino Markus Alombono dengan IMA Ilmu 16 dari kelompok 2. Jadi di sini saya izin menjelaskan terkait jenis-jenis sprinkler yang kami temukan dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Pertama itu ada yang disebut dengan linear mover. Dia itu adalah bentuk aliran atau sprinkler yang dihasilkan adalah barisan nozzle menghasilkan semprotan seperti hujan secara merata sepanjang pipa yang bergerak lurus. Jadi bentuk alirannya itu linear, jadi kayak lurus gitu aja. Lalu kemudian apakah kelebihannya adalah kehilangan airnya itu rendah karena evaporasinya itu lebih rendah, karena seperti yang kita tahu tadi sprinklernya itu kan hanya dalam satu garis lurus saja. Jadi kemungkinan partikel air yang dihasilkan juga tidak terlalu kecil sehingga risiko untuk terkena evaporasi dan ikut tertiup oleh angin itu juga lebih kecil. Kemudian apa kekurangannya? Hanya cocok untuk lahan yang berbentuk persegi panjang, karena apabila kita aplikasikan pada lahan yang berbentuk membundar atau seperti apa, itu akan sulit karena kan tadi sprinkler kita itu hanya dapat lurus saja, jadi lumayan sulit untuk diaplikasikan. Kemudian penerapannya itu pada lahan pertanian yang datar dan memanjang. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan center pivot. Itu adalah nozzle-nya itu lengannya itu berputar menghasilkan pola sprinkler air itu lingkaran yang secara 360 derajat sehingga area yang dialiri itu berbentuk lingkaran. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lengkap ya. Ya, itu tolong nanti teman-teman yang sudah mengupload itu ya di-share ke grup kita sehingga nanti semua bisa belajar di sana. Jadi nanti umpama ada ujian atau tidak melulu hanya dari materi saya, bisa aja dari materi yang kalian share sendiri ya. Itu teman-teman yang bisa kita diskusikan hari ini. Nanti absen saja di Eldiru ya. Nanti ada berapa anak? Ada 20 ya, sekitar 20. Nanti absen di Eldiru saya buka di ininya Teraversa, nanti kita bisa absen. Dan saya kira itu saya tutup untuk pertemuan hari ini, semoga menambah keberkahan kita ya. Mohon maaf kalau saya dalam menyampaikan ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan keaktifannya. Saya akhiri. Wabarakatuh. Terima kasih. Ya, demikian yang bisa saya gambarkan tentang bagaimana proses perencanaan pembelajaran dari mulai penyusunan RPS dan poin apa saja yang menjadi evaluasi maupun pembelajaran mahasiswa, termasuk evaluasinya, sampai dengan video-video langkah ataupun jalannya perkuliahan untuk mata kuliah teknik irigasi dan drainase. Semoga apa yang kami laporkan bisa menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan aturan ataupun sesuai dengan perkembangan pembelajaran saat ini. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.